Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan bacaan kitab Taisirul Khalaq dalam bab Al-Hilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad. Al-Hilmu utawi iki iku sifat aris ramah, atau sebenarnya lebih ke sabar. Sabar dalam bahasa Arab al-hilmu. Huwa utawi al-hilmu iku sifatun sifat tahmilu kang nggawa apa sifat sahibaha ing wong kang duweni sifat ala tarkil intokomi ing atase ninggal balas dendam miman saking akhbabahu kang menduaken sapa man ing sahib ma'a kudrati serta kuasane sahib ala zalika ing atase mengkon-mengkono intiqom miman akhbabahu. Hilmu atau sabar bener ya, sabar bener, atau dalam bahasa bahasa makna biasanya disebut aris, sifat aris. Sabar dalam artian hilmu, bukan sabar dalam artian sabar. Sabar dalam artian hilmu adalah sifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intiqam mimman akhdabahu ala qudratihi ala dzalik, yaitu karakter yang membawa pemiliknya untuk tidak melakukan balas dendam kepada orang yang telah membuat dia marah, padahal mampu untuk melakukan pembalasan. Jadi meninggalkan tidak membalas kepada siapapun yang membuat dia marah, padahal mampu, itu disebut dengan al-hilmu, sabar. Kalau tidak membalas kemudian karena tidak mampu, ya itu sudah wajar. Dia tidak mampu, ya tidak balas. Kalau ini mampu membalas, tapi tidak membalas, itulah yang disebut dengan hilmu. Mampu membalas perilaku orang lain yang membuat kita marah, mampu membalas kejahatan orang lain, tapi tidak membalas dengan kejahatan yang sama. Itu yang disebut dengan al-hilmu. Wasababuha uti sebab al-hilmu iku rahmatul juhali, sayang atau welas asi ing pira-pira wong kang bodho, awit tarafu'i atawa merdi-merdi ngilangi adil musyatamati saking para padu pisu-pisuan, awil istihya'u atawa ngerasa isin min jazail jawabi saking males jawab, awit tafaddulu atawa gawe keutamaan alal musi ing atas wong kang gawe ala, aw riayatu ni'matin atau ngrasa nikmat sabiqatin kang dingin, awil makru atawa nyandu paya atawa nipu daya, watawakul furosi lan ngarep-ngarep tumibane pira-pira kesempatan. Wadzalika lan utai mengkono-mengkono tarafu adil musyatamah dan seterusnya, iku li anna tarafu'a karena setuhune merdi-merdi ngilangaken adil musyatamati saking bisu-bisuan, saking tukaran, iku min asrofin nafsi saking mulia-muliane awak-awakan, wa uluwil himmati lan saking luhure sejah, wal istihya'a lan setuhune ngreksa isin iku min syiyanatin nafsi saking jaga awak, wa kamalil muru'ati lan sempurna keprawiraan, wa riayatan ni'mati lan setuhune ngreksa nikmat as-sabiqati kang dingin, iku minal wafa'i saking nuhoni janji, wal makro lan setuhune mengupayakan atau tipu daya, watawakku al furosilan ngarep-ngarep tumibane piro-piro kesempatan, iku minad dahai saking kecerdasan, li annaman karena sutune wong dhahara kang pertela apa khadabuhu pendune man, qala maka sedidik apa kaituhu tipu dayane man. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fisana idawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fisana ing dalem ngalam ala ahli khilmi ing atase ahli aris, dawe inna wa yuhibbul hayyal halima, inna Allah satuna Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al hayya ing atase wong kang isinan, al halimatur wong kang sabar, wa yubghidu lan pendu sapa Allah al fahisha ing wong kang ala kelakuane al badiatur kang
tukang ala ngomongnya. Wasabubuha rahmatul juhali. Hal yang mendorong orang melakukan kesabaran atau hal yang mendorong orang sabar. Sabar dalam artian tidak balas dengan kejahatan yang sama. Itu macam-macam. Pertama, rahmatul juhal karena memang kasihan. Kasihan rasa sayang dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, awit tarofu'ai dan musyatamah. Atau tidak mau, yang kedua ya tidak mau ada pertikaian, tidak mau, tidak ingin ada konflik. Awit tarofu' adil musyatama, tidak ingin ada konflik. Itu yang kedua. Yang ketiga, awil istihya'u min jazail jawabi, atau yang ketiga malu, membalas dendam itu malu melakukan balas dendam. Jadi ya malu masa sama yang tidak mampu dendam kan gak lucu, malu, jadi malu. Awit tafadzul itu yang ketiga. Yang keempat, awit tafadzul alal musii. Yang keempat, dari ini mulia banget, tafadzul alal musii. Memang dia tidak mau membalas kejahatan. Tidak mau membalas kejahatan. Jadi mencari keutamaan dengan tidak membalas kejahatan. Auri'ayatu ni'matin sabiqatin, atau yang keempat menjaga kenikmatan yang sudah berlalu. Ya ngapain sih balas dendam? Toh masih bisa dinikmati. Nah, yang terakhir awil makru wa tawakkul furosi. Yang ini berbahaya. Yang terakhir bagian dari strategi dan mencari kesempatan membalas dendam dengan yang paling parah, yang lebih pedih, yang lebih menyakitkan. Ya, yang terakhir ini jangan. Yang terakhir awil makru wa tawakkul furosi. Melakukan tidak membalas saat itu dalam rangka mengatur strategi dan mencari kesempatan yang lebih baik. Alasannya gini, wadzalika li'anna tarafu'a 'anil musyatamah min syarafin nafsi wa 'ulumil himmah. Karena tidak ingin ada konflik itu bagian dari jiwa yang mulia dan bagian dari himmah atau cita-cita yang luhur. Jadi orang kalau punya jiwa yang mulia dan punya cita-cita yang luhur, dia tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk balas dendam. Walaupun dia mampu. Tapi sudah hilangkan saja. Karena itu akan menghabiskan waktu dia. Wal istihya'a min syiyanatin nafsi wa kamalil muru'ah. Dan rasa malu itu bagian dari menjaga jiwa dan bagian dari kesempurnaan nama baik dia. Jadi orang yang punya muru'ah tinggi dan punya jiwa tinggi, dia akan selalu menjaga supaya tidak melakukan balas dendam. Karena malu. Wari'ayatun nafsi wari'ayatan ni'mati sabiqah minal wafa, dan menjaga nikmat yang sudah berlalu itu bagian dari memenuhi janji. Artinya ya sudahlah, ngapain sih balas dendam? Toh masih bisa dinikmati, dia tidak apa-apa dan masih ada sesuatu yang masih bisa dijaga. Wal makro wa tawakkul furosi minad dahai. Sementara ini yang terakhir, mengatur strategi dan menunggu kesempatan-kesempatan yang terbaik itu bagian dari kecerdasan. Li'anna man dhahara ghadabuhu qallaka, itu karena orang yang marahnya cepat, orang yang mudah emosi itu strateginya rendah. Orang yang mudah emosi strateginya rendah dan gampang ditebak. Jadi makanya jangan sampai diupayakan sebisa mungkin walaupun kita mampu, jangan mudah terprovokasi. Karena orang yang mudah terprovokasi lalu marah dan melakukan balasan kejahatan yang sama, itu bagian dari qallaka itu, strateginya rendah dan gampang ditebak. Maka musuh gampang melakukan serangan balik.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsanai ala ahlil hilmi. Kanjeng Nabi sempat memuji orang yang punya kesabaran tinggi dengan kalimat innallaha yuhibbul hayyya al halima. Allah mencintai pemalu dan punya kesabaran tinggi. Wa yubghidul fahisha al badi'a, dan Allah sangat benci orang yang perilakunya kasar, kata-katanya juga kasar. As-sakha'u wallahu alam.